Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Teras Aswan. Hari ini kita akan coba bahas contoh soal tentang dimensi. Oke, di sini saya sudah sediakan 4 soal. Yang pertama, nomor 1 ini tentukan dimensi dari volume, percepatan, dan gaya. Oke, bagaimana mencari dimensi? Prinsipnya dimensi itu adalah besaran, lambang dari suatu besaran. Oke, ketika kita bahas volume, maka yang harus kita ingat ketika dikasih hanya besaran seperti ini, yang harus kita ingat adalah rumusnya. Salah satu rumus volume yang harus kita ingat. Nah, salah satu rumus volume yang kita ingat yang gampang itu volume itu adalah P kali L kali T. Panjang kali lebar kali tinggi. Yang kita tahu panjang itu satuannya apa? Oke, volume itu P kali L kali T. Panjang satuannya itu meter. Lebar satuannya pun meter, tinggi itu satuannya meter. Sehingga kita dapat di sini satuannya meter, meter, meter. Meter itu dimensinya apa? L. Meter L. L. Berarti kalau kita gabung jadinya adalah dimensi dari volume adalah L pangkat 3. Oke. Selanjutnya kita bahas dimensi dari percepatan. Percepatan itu yang kita tahu, percepatan itu adalah lambangnya kecepatan dibagi waktu. Oke, percepatan itu adalah perubahan kecepatan. Jadi kecepatan dibagi waktu. Bagaimana kita nulisnya? Berarti kita tahu A tadi kita tulis di sini A sama dengan V per T. Yang kita tahu kecepatan satuannya apa? Meter per second. Oke, jadi balik lagi ke satuannya dulu. Terus waktu satuannya second. Oke, setelah kita tahu tadi satuannya meter per second, maka kita rubah ke dimensi. Dimensi dari meter itu L, dimensi dari second itu T, berarti per T, per dimensi dari second juga T. Oke, kalau kita naikkan jadinya adalah L T-1. Ini naik ke atas juga sama dengan T-1. Jadi ketika posisinya berubah dari bawah ke atas, maka tandanya pun berubah jadi min. Oke, kalau kita gabungin jadinya L T-2. Oke, ini adalah dimensi dari percepatan. Ini dimensi. Oke, kita langsung ke pertanyaan 3. Di sini 3 itu adalah gaya. Gaya itu adalah F sama dengan M kali A. Kita sama-sama tahu gaya itu adalah massa dikali percepatan. Massa itu berarti kita sama-sama tahu massa itu satuannya kilogram. Percepatan tadi satuannya adalah meter per second kuadrat. Oke, sekarang kita gabungkan massa kilogram. Kilogram ini berarti jadinya apa nih? M besar. Meter ini adalah dimensi dari panjang, satuan dari panjang, maka dimensinya L per second per T kuadrat. Kalau kita gabungin jadinya M L T-2. Oke, seperti itu. Lanjut kita ke contoh soal nomor 2. Di contoh soal nomor 2 di sini dijelaskan adalah persamaan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Berarti kita fokus ke sini karena sudah disediakan persamaannya. Kita tidak perlu lagi menghafal. Biasanya kalau soal-soal yang hanya disediakan besaran itu adalah besaran-besaran yang standar yang bisa kita gunakan rumus apa saja. Tapi kalau rumus-rumus tertentu kayak misalkan energi kinetik, energi potensial itu rumus tertentu. Itu biasanya akan dikasih tahu rumusnya. Oke, ketika dibilang energi kinetik sama dengan setengah mv kuadrat, maka di sini tentukan dimensi dari Eka. Eka di sini dimensinya apa? Ya, kita tahu setengah punya satuan nggak? Setengah itu nggak punya satuan. Maka setengah ya kita abaikan. Artinya apa? Ketika ketemu konstanta seperti ini setengah, ini kita abaikan. Langsung kita fokus ke yang kedua, massa. Ini adalah massa. Massa dimensinya apa? Sebelum ke dimensi kita rubah ke satuannya dulu. Massa dimensinya satuannya adalah kilogram. V di sini adalah kecepatan. Kecepatan tadi satuannya kita tahu meter per second dikuadratkan. Oke, sehingga
besarannya adalah kilogram, satuan dari besarannya adalah kilogram meter kuadrat per second kuadrat. Kita rubah ke dimensi M kali L kuadrat per T kuadrat. Sehingga kalau kita naikkan T-nya jadi M L kuadrat T min 2. Oke, seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor 3. Di soal nomor 3 di sini hukum Hooke memiliki persamaan F sama dengan K dikali X, di mana F adalah gaya, K adalah konstanta, dan X adalah pertambahan panjang. Tentukan dimensi dari K. Oke, kita bahas satu persatu. Ketika kita rumus F sama dengan K dikali X, maka kita harus balikkan rumusnya. K sama dengan apa? K sama dengan X pindah ruas, jadi F per X. Ya, F per X. F di sini adalah gaya. Maka gaya tadi satuannya apa? Satuannya adalah gaya itu tadi kilogram. Ya, di sini kita dapatnya kilogram meter per second. Meter per second kuadrat dibagi X. X itu pertambahan panjang, apa satuannya? Meter. Maka kita langsung cari dimensinya. Dimensi dari kilogram M besar, dimensi dari meter L, dimensi dari second per T kuadrat dibagi L. Kalau kita naikkan semuanya jadi M kali L dikali T min 2 dinaik ke atas jadi L min 1. Kalau kita gabung jadinya M kali L habis jadi T min 2. Oke, sampai sini. Oke, nomor 4 di sini dikasih tahu sebuah benda bertumbukan memiliki impuls 8 Newton second. Di sini tidak lagi dikasih tahu persamaan, tapi dikasih tahunya adalah satuan. Maka kita fokus di kesatuan, di satuan dari Newton second. Oke, Newton itu adalah satuan dari gaya. Oke, Newton itu adalah satuan dari gaya. Second itu adalah satuan dari waktu. Oke, sekarang kita rubah tuh satuan tadi Newton. Newton itu kan sama dengan apa tadi? Gaya kilogram meter per second kuadrat. Oke, second ya waktu. Nah, berarti dimensinya apa? Dimensi dari kilogram apa? M L T kuadrat per T kuadrat, second dimensinya T. Kalau kita gabungin Newton dikali second, maka ini kita kalikan. Jadinya M kali L terus T min 2 dikali T. Kalau kita gabung jadinya M L T min 1. Oke, sampai sini 4 contoh soal dimensi sudah dibahas. Mudah-mudahan kalian mengerti. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling.